Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 17. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentin Mon, BSc Hons Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, Penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Yayasan Hadayawatu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 11, Hak menentukan nasib dan tujuan dengan bebas. D. Jalan menuju sukses dan makmur. Karma yang mengondisikan Anda terlahir di keluarga yang kaya atau miskin, di kelas yang tinggi atau rendah, adalah warisan asli Anda sendiri. Anda bisa makmur, menikmati kesehatan yang baik, dan kebahagiaan yang besar dengan usaha Anda saat ini dan kemampuan melihat ke depan. Ini sama seperti mengirim suatu satelit ke dalam orbit dengan roket utama, dan mengubah arah satelit dengan menyalakan api roket kecil di satelit. Rumus sukses dalam agama Buddha adalah karma, kebijaksanaan, dan usaha. Karma di sini berarti kedua-duanya, karma lampau dan karma saat ini. Karma saat ini lebih penting karena mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar membuahkan hasil karena kedekatan mereka. Karma baik saat ini juga akan membantu karma baik lampau membuahkan hasil. Kita harus melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan hasil baik dalam kehidupan ini dan juga kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kita mendapatkan kehidupan manusia karena karma baik kita masing-masing, mengondisikan kita terlahir sebagai manusia. Kita juga beruntung bisa menjadi manusia pada waktu ajaran Sang Buddha tumbuh dengan baik dan di tempat di mana agama Buddha bertumbuh dengan baik. Selain itu, kita dilahirkan dalam keluarga beragama Buddha dan kita mempunyai kesempatan mengambil perlindungan pada Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selain itu, kita bisa membaca dan mendengarkan ajaran Sang Buddha yang membimbing kita pada puncak hidup kita, yaitu keadaan hidup paling mulia dan berbahagia. Pencapaian ini adalah hasil dari karma baik kita yang menghasilkan kehidupan manusia. Untuk terlahir sebagai manusia, bertemu dengan ajaran Sang Buddha, mempunyai keyakinan terhadap Sang Tiratana, belajar ajaran Sang Buddha, dan menjadi seorang biku adalah 5 hal yang paling diidam-idamkan yang sulit untuk dicapai. Mereka disebut dullabha. Sebagai umat awam, kita mencapai 4 dullabha. Jadi kehidupan kita sangat mulia dan sangat berharga. Kita harus bergembira dan bangga mencapai kondisi ideal ini. Kita bisa menganggap pencapaian ini sebagai investasi asli kita. Untuk menjadi kaya dan makmur, menikmati hidup panjang dan sehat, mendapatkan kesenangan fisik dan kebahagiaan batin dalam kehidupan ini, kita harus melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kebijaksanaan dan usaha yang keras. Setiap orang harus bekerja agar hidup. Mempunyai pekerjaan yang berguna adalah bila kita mempunyai kesempatan untuk menyumbangkannya pada keluarga dan masyarakat. Apapun yang kita kerjakan, kita seharusnya melakukannya dengan kehendak yang baik untuk mengembangkan karma yang baik, dan kita harus melakukannya dengan efisien, terampil, dan rajin untuk mencapai yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus berusaha keras dengan terus-menerus mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuan kita. Jika kita melakukan suatu usaha, kita harus mengetahui segala sesuatu tentang usaha ini dan bagaimana menjalankannya dengan sukses.
Beberapa orang membuka bisnis tanpa pengetahuan yang cukup dan tanpa usaha yang keras. Ketika mereka gagal, mereka menyalahkan karma mereka dengan mengatakan, "Karma saya tidak baik sehingga saya gagal. Karma orang itu baik sehingga dia sukses." Pengertian karma di sini mengacu pada karma lampau. Bukan karma kurang baik saat ini yang mereka lakukan, dan yang merupakan penyebab utama kegagalan mereka. Jika mereka menganggap karma lampau sebagai penyebab utama, mereka memegang pandangan salah yang disebut Pubbe Kata Hetuka Ditti, yang percaya bahwa karma lampau menentukan nasib dan keberuntungan seseorang. Kita harus mempunyai kebijaksanaan yang mana merupakan kualitas paling penting seseorang. Untuk mengembangkan kebijaksanaan, kita harus mempunyai pengetahuan akademis dan profesional serta pengetahuan ajaran agama Buddha. Pengetahuan tentang karma dan akibatnya dan bagaimana karma bekerja sangatlah penting. Hanya bila kita mengerti hukum karma dengan benar, kita bisa mempunyai pengertian benar dan pandangan benar atau samaditthi. Pengertian benar akan memunculkan pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Hanya dengan begitu, kita akan berhati-hati menghindari perbuatan buruk dan mau melakukan perbuatan baik. Jadi kita seharusnya menjadi seorang yang bajik dan jujur dengan karma yang baik. Karma baik saat ini akan mulai membuahkan hasil baik dalam kehidupan ini. Mereka juga akan bertindak sebagai karma pendukung yang akan membantu karma lampau membuahkan hasil. Orang dengan karma baik yang kuat biasanya beruntung, dan mereka dengan mudah sukses apapun yang mereka kerjakan. Begitulah, sambil melakukan pekerjaan dan bisnis kita dengan niat baik, kita juga harus melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Kita juga harus menggunakan kebijaksanaan dan kemampuan melihat ke depan dan usaha yang keras untuk mencapai kesuksesan apapun yang kita kerjakan. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan melihat ke depan, kita harus memilih orang yang tepat untuk bekerja sama dan waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang tepat. Beberapa orang bergantung terlalu banyak pada karma lampau dan cenderung melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa tanpa perhitungan. Sebagai contoh, jika seseorang berpikir, "Saya mempunyai karma baik yang kuat dan tidak ada yang bisa menyakiti saya," lalu melompat pada api, dia akan terbakar. Jika dia pergi melewati sebuah hutan yang penuh dengan harimau, dia bisa digigit oleh harimau karena perbuatan atau karma saat ini adalah bodoh dan buruk. Ada sebuah perumpamaan yang baik tentang 3 ikan. Seorang nelayan mendayung perahu di sungai dan melempar jala ke dalam air. Dia menangkap 3 ekor ikan dan menaruhnya di kapal. Seekor ikan yang bergantung pada keberuntungan berpikir, "Jika saya beruntung, saya akan selamat." Lalu diam di perahu. Akhirnya, ikan ini dibawa ke rumah oleh nelayan itu dan dimasak kare. Seekor ikan lainnya yang bergantung pada usaha berpikir, "Saya bisa melarikan diri hanya bila saya bisa melompat keluar dari perahu." Jadi dia terus berusaha melompat, tetapi tidak berhasil melarikan diri. Nelayan itu khawatir kehilangan ikan itu, sehingga dia memukul dengan dayungnya, membunuh ikan itu. Ikan ketiga mempunyai kebijaksanaan. Dia tahu tidak akan selamat bila tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Jika dia melompat tanpa perhitungan seperti temannya, dia akan dibunuh nelayan itu. Jadi dia menunggu pada saat yang tepat untuk melompat. Ketika nelayan itu melempar jalannya lagi ke dalam air, perahu itu miring pada satu sisi dan ikan itu melompat keluar perahu dan menyelam ke dalam air dengan selamat. Dari pelajaran ini kita bisa menerapkan rumus ini. Karma, kebijaksanaan, usaha, pada apapun yang kita lakukan untuk mencapai sukses. Pasangan yang rugi besar karena kurangnya kebijaksanaan dan usaha.
Pada zaman Buddha Gotama, seorang multijutawan bernama Mahadhana mempunyai 800 juta rupiah. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Berpikir bahwa anaknya akan mempunyai kekayaan yang cukup untuk dipakai seumur hidupnya. Orang kaya itu membiarkan anak laki-lakinya bermain dengan senang tanpa memberikannya pendidikan yang benar. Ketika anak itu bertumbuh dewasa, orang kaya itu mengatur perkawinan anak laki-lakinya dengan putri temannya yang sangat kaya, yang juga mempunyai 800 juta rupiah. Ketika orang tua mereka meninggal, pasangan muda ini mewarisi 1.600 juta rupiah. Jadi karma lampau mereka sangat baik. Tetapi mereka tidak berpendidikan. Sekelompok peminum alkohol ingin mendapatkan kekayaan mereka. Mereka berteman dengan anak laki-laki yang kaya itu dan membujuknya untuk minum alkohol. Mereka menaruh alkohol itu di dalam bunga lotus dan menghisap alkohol itu dengan pipa, dengan mengatakan bahwa mereka menghisap nektar. Anak laki-laki orang kaya itu menjadi tertarik dan menghisap alkohol dari bunga lotus. Secara perlahan-lahan, dia menjadi peminum alkohol. Dia menghabiskan uangnya dengan bebasnya pada makanan, minuman, dan memberi hadiah pada penyanyi yang menghiburnya. Teman-temannya meminjam uang padanya terus-menerus tanpa mengembalikan uang itu, karena dia tidak bisa mengatur kekayaannya. Dia kehabisan uang dan harus menjual harta dan rumahnya satu persatu. Mereka tidak punya tempat untuk tinggal dan tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Mereka menjadi pengemis dan pergi berkeliling mengemis makanan dan uang. Ketika Sang Buddha pergi ke kota itu untuk berpindah patah dan bertemu mereka, mereka sudah sangat tua. Sang Buddha berkata pada Ananda, "Ananda, kamu lihat sepasang orang tua yang masing-masing memegang mangkuk dan mengemis makanan dan uang. Mereka anak laki-laki dan anak perempuan dari dua orang yang sangat kaya di Savatthi. Meskipun mereka mewarisi kekayaan yang sangat banyak, mereka tidak tahu bagaimana mengaturnya. Si suami bergaul dengan peminum dan menjadi seorang peminum. Mereka membujuknya menghabiskan uang dengan bebas dan meminjam uang darinya tanpa membayar kembali, sehingga pasangan ini akhirnya tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta dan menjadi pengemis. Pasangan ini mempunyai karma lampau yang baik sekali. Jika mereka melakukan bisnis yang baik dengan karma yang baik, kebijaksanaan, dan usaha ketika mereka muda, mereka harusnya akan menjadi orang kaya kelas 1. Atau jika mereka ditahbiskan menjadi biku dan mereka melakukan meditasi, si suami harusnya akan menjadi seorang arahat dan istrinya menjadi seorang yang tak kembali. Mereka kehilangan kedua kesempatan ini. Kemudian, ketika mereka setengah baya, jika mereka melakukan bisnis dengan bijaksana dan usaha yang keras, mereka harusnya akan menjadi orang kaya kelas 2. Atau jika mereka ditahbiskan sebagai biku dan mereka melakukan meditasi, si suami harusnya menjadi seorang yang tak kembali dan istrinya menjadi seorang yang kembali sekali lagi. Mereka juga kehilangan kedua kesempatan baik ini. Kemudian, ketika mereka berada pada tahap ketiga kehidupan mereka, jika mereka melakukan bisnis yang baik dengan bijaksana dan usaha yang keras, mereka harusnya menjadi orang kaya kelas 3. Atau, jika mereka ditahbiskan sebagai biku dan mereka melakukan meditasi, si suami akan menjadi seorang yang kembali sekali lagi dan istrinya menjadi seorang pemasuk arus. Lagi-lagi mereka kehilangan kedua kesempatan baik ini. Sekarang mereka sudah tua dan mereka tidak bisa berbisnis lagi.
Juga mereka tidak bisa menjadi biku dan melakukan meditasi. Mereka seperti bangau tua tanpa bulu yang tidak bisa terbang lagi dan berdiri di danau yang kering menunggu munculnya seekor ikan. Mereka hanya menunggu waktu mati. F. Mereka yang mencapai puncak dengan karma baik saat ini, kebijaksanaan dan usaha. Kita tidak tahu karma baik apa yang telah kita kumpulkan di masa lampau. Tetapi kita bisa memperoleh karma baik sebanyak mungkin yang kita inginkan saat ini. Karma baik saat ini bisa mulai membuahkan hasil di kehidupan saat ini, dan mereka akan mendukung karma baik lampau membuahkan hasil. Karma adalah perbuatan yang berkehendak. Kita harus melakukan perbuatan baik atau pekerjaan atau bisnis baik sebagai kebutuhan pokok. Kemudian kita harus melakukannya dengan pengetahuan atau kebijaksanaan yang luas dan usaha yang keras. Ini rumus untuk mencapai puncak. Ketika saya sebagai seorang mahasiswa, saya membaca tentang kehidupan Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, dan saya sangat menghargainya. Dia lahir di pondok kayu di hutan. Dia harus meninggalkan bangku sekolah di umur yang sangat muda untuk membantu ayahnya memotong kayu di hutan. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi pemotong kayu seumur hidupnya seperti ayahnya. Dia ingin menjadi seorang pemimpin bangsanya. Jadi dia berusaha mendapatkan pengetahuan. Dia pergi ke rumah-rumah dekat hutan dan meminta pemilik rumah meminjamkannya sebuah buku tua yang sudah mereka baca. Dia mempelajari buku pada saat senggangnya, yaitu di malam hari dengan penerangan api yang memanaskan badannya. Dia mencatat fakta-fakta dengan teliti, mengembalikan buku itu dan meminjam buku yang lain, sehingga dia memperoleh pengetahuan dari banyak buku. Dia mengikuti ujian ilmu hukum dan lulus. Dia menjadi seorang pengacara di tahun 1837. Dia mendengarkan pembicara publik yang terampil dan melatih berbicara di depan umum di padang rumput, menganggap sapi yang memakan rumput sebagai pendengarnya. Latihan membuat sempurna. Dia menjadi pembicara yang baik dengan banyak pengetahuan. Dia juga jujur dan tulus, sehingga dia menjadi pengacara yang sukses, terkenal, dan juga politisi yang sukses. Dia menjadi seorang anggota parlemen Amerika dari tahun 1847 sampai 1849. Sebagai calon republik untuk Senat Amerika di tahun 1858, dia membuat debutnya dalam debat dengan Stephen A. Douglas. Dia menganggap perbudakan sebagai ketidakadilan dan kejahatan. Dia menentang perbudakan. Dia terpilih sebagai Presiden Amerika di tahun 1860. Jurnal Time edisi tanggal 8 Maret 2004 cerita tentang Bill Gates, seorang multijutawan Amerika, orang terkaya sedunia. Dimuat dengan singkat. Dia mempunyai 46 miliar dolar di bank. Dia menyumbangkan 26 miliar dolar pada Yayasan Bill Gates untuk melakukan penelitian dan mempromosikan masalah kesehatan dan pendidikan pada masyarakat dunia. Untuk sumbangannya yang sangat murah hati demi kesejahteraan masyarakat dunia, Ratu Elizabeth dari Inggris menganugerahkannya Knight Commander, gelar kerajaan Inggris yang tertinggi. Bagaimana dia bisa menjadi orang paling kaya sedunia? Bill Gates lahir di keluarga kebanyakan Amerika. Ketika dia belajar di SMA, sekolahnya diperlengkapi dengan komputer. Ketika dia tahu bagaimana menggunakan sebuah komputer, dia sangat tertarik dan dia bermain komputer pada saat senggangnya. Dia menghargai kemampuan yang khas dari komputer dan mencoba memecahkan masalah sulit dengan komputer. Latihan yang terus-menerus membuatnya menjadi seorang ahli komputer. Ketika pejabat Departemen Lalu Lintas di kotanya meminta SMA itu membantu membuat sebuah sistem komputer pengatur lalu lintas, gurunya memberikan masalah itu pada Bill Gates dan teman-temannya untuk memecahkannya. Bill Gates dengan senang hati menerima tantangan itu dan bekerja hingga malam hari, kadang-kadang semalaman, dengan menggunakan komputer.
Pikiran manusia lebih kuat dari komputer. Seperti pisau yang menjadi lebih tajam ketika terus-menerus diasah di batu pengasah. Begitu pula pikiran menjadi lebih pintar dengan pemikiran yang terus-menerus dan digunakan untuk belajar. Usahanya yang keras membuahkan sukses dalam 1 bulan. Lebih banyak masalah sulit dipercayakan padanya. Lebih banyak kerja keras mengikuti, dan sukses demi sukses dicapainya. Tidak ada keberhasilan tanpa kesuksesan, dan tidak ada apapun yang semanis kesuksesan. Setelah menyelesaikan pelajaran SMA-nya, dia masuk Universitas Harvard. Tetapi wawasan ekonominya sudah terbuka, dan dia mencoba berpikir tentang kebutuhan yang harus ada pada komputer. Dia melakukan penelitian dengan membuat perangkat lunak untuk penggunaan komputer dengan berbagai cara dan untuk memecahkan bermacam masalah. Dia membentuk perusahaan Microsoft dan mulai memproduksi perangkat lunak komputer. Sebagai pelopor di bidang ini, perangkat lunaknya mendapatkan permintaan yang sangat banyak. Dia membentuk kelompok penelitian untuk memproduksi perangkat lunak baru dan menjadi seorang milioner dengan cepat. Pengetahuan adalah kekuatan. Kebijaksanaan adalah guci emas yang paling berharga yang bisa menghasilkan apapun yang seseorang inginkan. Ia tidak akan pernah kosong sebanyak apapun yang diambil darinya dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dalam era komputer, jika seseorang bisa menghasilkan perangkat lunak baru yang lebih berguna dan lebih hebat dari yang lainnya, seseorang bisa menjualnya seperti kue panas dan mencetak uang dengan cepat. Di suatu kota bernama Kiekito, di negara bagian Mon, Myanmar, seorang laki-laki muda bernama Ba Tin hidup dari menggali sejenis tanah untuk membuat bata. Pamannya dari Mandalay mengunjungi Kiekito dan menasihatinya seperti ini. "Keponakanku, apa yang kamu hasilkan dari pekerjaanmu hanya cukup membeli nasi. Kamu tidak akan pernah kaya. Jika kamu ingin mengabdikan hidupmu menggali tanah laterit, kamu harus pergi ke tanah berharta di Parkhan dekat Nyit Kinar, ibu kota negara bagian Kachin. Saya mempunyai seorang teman di sana. Saya akan membantumu mendapatkan sebidang tanah kecil, dan kamu bisa menggali di sana sepanjang hari. Jika kamu mendapatkan sebuah batu yang berharga, sebuah rubi, kamu akan menjadi seorang kaya." Ba Tin setuju pergi ke tanah berharta itu. Dia menggali dengan usaha yang keras hari demi hari. Setelah beberapa bulan, dia menemukan batu-batu berharga dan menjadi sangat kaya. Jadi, sifat alami pekerjaan atau karma juga penting. Kita memerlukan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang baik. Jadi, anak muda harus bekerja keras mendapatkan pengetahuan komputer, pengetahuan komersial, atau pengetahuan profesional lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Apapun pekerjaan yang seseorang dapatkan, dia harus selalu bekerja dengan efisien dan rajin dengan kebijaksanaan. Dengan begitu, seseorang akan dijamin memperoleh kesuksesan dan kemakmuran. Bukan hanya pekerjaan agar kaya yang penting, tetapi pekerjaan untuk mengumpulkan jasa perbuatan baik atau karma baik juga penting. Kenyataannya, lebih penting memperoleh jasa perbuatan baik, karena kita bisa mati setiap saat, dan agar tidak terjatuh ke alam sengsara setelah kematian adalah lebih mendesak. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Karma baik akan membantu kita menjadi lebih beruntung dan lebih sukses apapun yang kita kerjakan. G. Kesempatan karma baik dan karma buruk membuahkan hasil. Ada 4 macam kondisi yang menguntungkan yang mendukung karma baik membuahkan hasil dan merintangi karma buruk membuahkan hasil. 1. Gati sampati, memperoleh kehidupan yang baik, berbahagia. 2. Upadhi sampati, memperoleh wajah yang baik dan cantik. 3. Kala sampati, bertemu waktu atau kesempatan yang menguntungkan. 4. Payoga sampati,
dikaruniai dengan usaha, kepintaran, dan kebijaksanaan. Ada juga 4 macam kondisi yang tidak menguntungkan yang menghalangi karma baik membuahkan hasil dan mendukung karma buruk membuahkan hasil. 1. Gati wipati, memperoleh kehidupan yang buruk, sengsara. 2. Uphadi wipati, memperoleh wajah yang jelek dan buruk. 3. Kala wipati, bertemu waktu atau kesempatan yang tidak menguntungkan. 4. Payoga wipati, hampa dari usaha, ketekunan, dan kebijaksanaan. Kehidupan manusia dan kehidupan alam dewa adalah kehidupan yang baik atau membahagiakan. Dalam kehidupan ini, karma bermoral didukung membuahkan hasil, sedangkan karma tak bermoral tidak didukung membuahkan hasil. Binatang, setan, raksasa, dan penghuni neraka dikatakan mempunyai penghidupan yang buruk atau sengsara. Dalam kehidupan ini, karma bermoral tidak didukung untuk membuahkan hasil, sedangkan karma tak bermoral didukung membuahkan hasil. Dibandingkan dengan binatang, manusia bisa hidup lebih bahagia. Setan dan setan raksasa harus hidup lebih sengsara. Penghuni neraka paling sengsara tanpa kebahagiaan sedikit pun. Dibandingkan kehidupan manusia, kehidupan dewa lebih membahagiakan karena hampir tanpa penderitaan. Kehidupan Brahma masih lebih membahagiakan. Para Brahma menikmati kebahagiaan jana terus-menerus. Bagaimanapun, dewa dan Brahma tidak jelas dan tekun seperti manusia dalam melakukan perbuatan baik. Manusia bisa berusaha keras, bahkan hingga menjadi Buddha. Dewa dan Brahma tidak bisa menjadi Buddha. Manusia yang mempunyai wajah yang baik atau cantik menikmati perlakuan istimewa yang lebih besar dari mereka dengan wajah yang tidak bagus atau buruk. Orang biasanya memberikan penghargaan yang tinggi pada orang yang tampan dan cantik, mengagumi dan menghormati mereka, dan berharap bisa berteman dengan mereka. Orang biasanya mempunyai penghormatan yang rendah pada yang buruk, atau orang yang rusak badannya dan tidak berharap berteman dengan mereka. Di antara pelamar kerja, dengan kualifikasi yang sama, orang tampan dan menarik mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk dipilih. Sebagai aktor dan aktris film dan peraga busana, yang berwajah bagus akan lebih mudah sukses daripada yang berwajah buruk. Wajah bagus lebih penting pada perempuan daripada laki-laki. Gadis cantik dicintai oleh banyak orang, khususnya oleh laki-laki, sehingga mereka bisa memilih orang yang paling mereka sukai menjadi pendamping hidupnya. Banyak perempuan cantik, tidak peduli miskin dan tidak berkasta, dipilih oleh raja dan pangeran untuk menjadi ratu. Bertemu dengan waktu dan kesempatan yang mendukung juga sangat penting. Ketika seluruh negeri damai dan ekonomi bertumbuh baik dengan kesempatan baik untuk membuka bisnis, orang bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan menikmati pendapatan yang baik dan hidup yang damai. Saat itulah karma baik mendukung membuahkan hasil. Jika, di lain pihak, negeri tidak damai atau sedang perang atau terjadi depresi ekonomi, orang kehilangan pekerjaan. Bisnis gagal, orang harus meninggalkan rumahnya dan hidup sengsara. Saat itulah karma buruk mendukung membuahkan hasil. Kondisi keempat, yaitu dikaruniai dengan usaha, ketekunan, dan kebijaksanaan atau tidak. Sebagian besar bergantung pada diri orang itu sendiri. Kita harus mau dengan rela bekerja keras, rajin, dan mendapatkan pengetahuan, karena usaha dan pengetahuan atau kebijaksanaan adalah 2 kunci utama menuju kesuksesan. Tanpa usaha dan kebijaksanaan, seseorang tidak bisa sukses dalam hidupnya. Seseorang akan hidup dalam kemiskinan. Kita sudah membaca cerita tentang sepasang orang kaya yang menjadi pengemis karena kurangnya usaha dan kebijaksanaan. Kita harus selalu ingat rumus sukses, yaitu perbuatan, kebijaksanaan, usaha, kamma, jnana, wirya, dan kita harus selalu berdiam di dalamnya.
Anda adalah kapten pikiran Anda dan pencipta nasib Anda. Anda bisa mengatur pikiran Anda dan karma Anda dengan bebas untuk menciptakan jenis kehidupan yang Anda inginkan. Anda akan sengsara jika bergaul dengan orang dengan karma buruk. Di dalam khotbah dari 38 berkah, 2 berkah teratas adalah 1. Tidak bergaul dengan yang bodoh, orang jahat. 2. Bergaul dengan yang bijaksana, orang jujur. 2 berkah utama ini sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan seseorang. Mereka mendukung karma baik membuahkan hasil dan tidak mendukung karma buruk membuahkan hasilnya. Jika seseorang bergaul dengan yang bodoh, orang jahat, seseorang juga akan menjadi bodoh dan jahat dan kehilangan sifat moral baiknya yang mana merupakan harta seseorang yang paling berharga. Jika sifat bermoralnya hancur, kehidupan seseorang juga hancur dan orang itu akan terlahir kembali di alam-alam sengsara. Ada pepatah di Myanmar yang berbunyi sebagai berikut. Jika seekor ikan membusuk, semua ikan di dalam perahu akan membusuk. Dan jika sebatang pohon tumbuh dengan banyak ranting yang teduh, 10.000 burung bisa berlindung padanya. Dalam sebuah keluarga, jika seorang anggota keluarga mempunyai karma buruk yang besar, seluruh keluarga atau bahkan seluruh masyarakat akan terkena masalah. Bergaul dengan orang seperti itu adalah bertemu dengan waktu atau kesempatan yang tidak menguntungkan atau kalawipati. Ketika karma baik tidak mendukung dan karma buruk mendukung membuahkan hasil. Pada zaman Buddha Gotama, 1000 keluarga tinggal di suatu desa. Mereka hidup dengan menangkap ikan. Suatu hari, istri seorang nelayan hamil. Sejak hari itu, para nelayan tidak bisa menangkap seekor ikan pun. Selain itu, seluruh desa dihukum oleh negara 7 kali dan dibakar api sebanyak 7 kali. Tetua desa berkonsultasi satu sama lain. Mereka percaya bahwa seseorang dengan perbuatan yang mengerikan hadir di desa itu. Sehingga mereka membagi desa menjadi 2 bagian. Masing-masing terdiri dari 500 keluarga. Kelompok perempuan hamil itu mendapat kesulitan menangkap ikan dan tidak bisa makan. Para tetua membagi lagi kelompok ini menjadi 2 subkelompok. Lagi-lagi subkelompok perempuan hamil itu mempunyai masalah. Mereka terus membagi subkelompok yang bermasalah menjadi 2 hingga akhirnya perempuan hamil itu tertinggal sendirian. Dia melahirkan anak itu dengan menderita dan mempunyai kesulitan memberi makan anak itu. Ketika anak itu bisa berjalan dengan baik, ibunya memberi dia sebuah mangkuk untuk mengemis dan meninggalkan anak itu sendirian. Ketika anak itu berumur 7 tahun, Yang Mulia Sariputta bertemu dengannya. Karena kasihan, beliau mentahbiskannya sebagai seorang samanera. Ketika samanera ini cukup umur, dia ditahbiskan menjadi seorang biku dengan nama Losakatissathera. Dia melakukan 3 rangkaian latihan mulia dengan tekun dan menjadi seorang arahat. Meskipun dia menjadi seorang arahat, dia tidak mendapatkan makanan yang cukup setiap harinya. Pada hari dia meninggal merealisasi Nibbana, dia pergi bersama dengan Yang Mulia Sariputta berpindah patah. Kemudian Yang Mulia Sariputta sendiri pun tidak mendapatkan makanan. Yang Mulia Sariputta meminta Losakatissathera kembali ke wihara dan menunggu di sana. Yang Mulia Sariputta pergi sendirian berpindah patah dan sebuah keluarga mengundang beliau mendapatkan makanan di rumah mereka. Beliau meminta seseorang dari rumah itu mengirim dana makanan kepada Losakatissathera. Si pengantar itu menjadi lapar dan lupa mengirim makanan itu pada Losakatissathera, sehingga dia memakan makanan itu dalam perjalanannya. Ketika Yang Mulia Sariputta kembali ke wihara, beliau mendapatkan Losakatissathera belum mendapatkan makanan. Beliau segera pergi ke istana Raja Kosala dan meminta catu madu, sejenis makanan yang terdiri dari 4 bahan, minyak wijen, sirup, madu, dan mentega. Setelah pulang kembali,
Yang Mulia Sariputta memegang mangkuk itu dan membiarkan Losakatisatera mengambil makanan dari mangkuk itu. Inilah satu-satunya waktu sepanjang hidupnya Losakatisatera bisa makan hingga kenyang. Setelah makan, dia merealisasi nibbana dan meninggal. Apa yang telah dia lakukan di waktu lampau? Pada zaman Buddha Kassapa, Losakatisa adalah seorang biku dengan moral yang baik. Suatu hari, seorang biku datang ke wiharanya dan meminta izin tinggal di sana untuk beberapa hari. Ketika biku tuan rumah melihat penderma wiharanya menghormati biku tamu itu berlebihan, dia menjadi iri hati. Seorang penderma kaya mengundang kedua biku itu untuk makan di rumahnya keesokan harinya. Pagi-pagi keesokan hari, biku tuan rumah mengetuk lonceng dengan jarinya dan pergi ke rumah penderma itu. Penderma itu bertanya padanya, "Mengapa biku tamu tidak datang?" Biku tuan rumah menjawab, "Biku Anda sangat suka tidur, sehingga dia tidak bangun ketika saya membunyikan lonceng. Jadi saya tinggalkan dia di wihara." Penderma itu melayani biku tuan rumah dengan makanan yang baik. Setelah biku itu menyelesaikan makannya, penderma itu mencuci mangkuknya dan mengisi makanan untuk biku tamu. Dalam perjalanan menuju wihara, biku tuan rumah berpikir, jika biku tamu mendapatkan makanan yang baik setiap hari, dia tidak akan meninggalkan wihara saya. Karena iri hati, dia membuang makanan itu dari mangkuknya ke tanah di sebuah lapangan. Ketika dia sampai di wihara, biku tamu itu sudah tidak terlihat lagi. Dikarenakan dia mengetahui pemikiran biku tuan rumah. Dia pergi ke tempat lain dengan terbang di udara. Dia sebenarnya adalah seorang arahat. Biku tuan rumah merasa menyesal, dia tidak bahagia, tidak bisa tidur dan makan dengan enak. Tidak lama setelah itu, dia meninggal dan terlahir di neraka. Iri hati sangat menakutkan. Setelah dia bisa keluar dari neraka, dia terlahir sebagai raksasa buruk untuk 500 kehidupan dan sebagai anjing untuk 500 kehidupan. Dalam semua kehidupan ini, dia tidak mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Setelah kehidupan yang terakhir sebagai anjing, dia dikandung di rahim istri nelayan itu. Karena karma baiknya yang dia peroleh sebagai seorang biku dengan moral yang baik pada zaman Buddha Kassapa, dia mendapatkan kembali kehidupan sebagai manusia dan kemudian menjadi seorang biku. Dan ketika dia mengambil 3 rangkaian latihan mulia, dia menjadi seorang arahat. Dikarenakan perbuatan buruk yang mengerikan membuang makanan untuk seorang arahat, bahkan seluruh desa yang terdiri dari 1000 keluarga harus menderita sengsara pada saat dia dikandung di rahim istri nelayan itu. Akibat dan pengaruh tidak langsung karma buruk yang mengerikan bisa mengakibatkan penderitaan pada orang yang bergaul dengan orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Kita harus mendapatkan salah satu berkah utama dengan tidak bergaul dengan yang bodoh, orang jahat. Juga di dalam Dhammapada, cerita Tayojana, kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa ada sebuah kapal dengan 700 penumpang bertolak dari pantai, berhenti diam, tidak bisa bergerak di tengah lautan. Kapal itu tidak bisa digerakkan dengan cara apapun. Ketika nakoda menyarankan bahwa seseorang dengan perbuatan buruk yang mengerikan mungkin ada di antara mereka, mereka setuju menarik undian. Istri nakoda yang cantik itu mendapatkan undian buruk itu 3 kali, sehingga sebuah pot berisi pasir diikatkan pada lehernya dan dia dibuang ke lautan. Kapal itu segera bisa bergerak dan semua orang selamat. Dikarenakan karma buruk yang mengerikan dari seseorang, semua orang di kapal itu bisa mati. Perbuatan buruk mengerikan apa yang dilakukan istri nakoda itu? Dia adalah seorang gadis desa cantik di kehidupan lampaunya. Kekasihnya mati dan menjadi seekor anjing. Anjing muda itu selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Anak-anak muda di desa itu mempermainkannya dengan mengatakan, "Lihat, pemburu wanita ini akan berburu dengan anjingnya. Kita mempunyai kesempatan makan kare daging rusa hari ini." Dia malu
Dia mencoba mengusir anjing muda itu ketika dia pergi lagi, tetapi anjing itu bersikeras mengikutinya. Dia menjadi marah, mengikat pot kecil berisi pasir pada lehernya, dan melempar anjing itu ke air selokan. Dia bertemu dengan nasib yang sama dalam kehidupan berikutnya sebagai istri seorang nahkoda yang cantik. Anda akan makmur jika Anda bergaul dengan orang berkarma baik. Jika seorang anak laki-laki atau perempuan dengan karma baik yang besar dilahirkan dalam suatu keluarga, keluarga itu akan menjadi makmur. Jika seseorang di antara sanak famili mencapai posisi yang tinggi dengan wewenang yang besar, banyak sanak keluarga yang akan mendapatkan manfaat yang besar. Berjuta-juta orang, dewa dan Brahma mendapatkan pembebasan dari semua penderitaan karena mereka bertemu dengan Sang Buddha dan berhubungan dengan beliau sebagai teman baik yang luar biasa. Di Sri Lanka, semasa pemerintahan Raja Bhattika, orang yang makan sapi akan didenda dengan berat. Mereka yang tidak bisa membayar denda harus bekerja di kerajaan membersihkan sampah. Di dalam sebuah keluarga, anak perempuannya adalah seorang gadis yang cantik sekali. Ketika raja melihatnya, dia sangat mencintainya. Dia mengambilnya dan menjadikannya sebagai seorang ratu muda dengan gelar Sama Dewi. Keluarganya dan semua sanak familinya dibebaskan dari hukuman mereka dan didukung oleh raja sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan berbahagia. Dikarenakan karma baik dan kecantikan yang luar biasa dari seorang gadis, semua sanak famili bisa menikmati kemakmuran dan kebahagiaan. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 11, hak menentukan nasib dan tujuan. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 12, hukum karma sangat dalam dan halus. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang